Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast Suara CPNS ATR BPN. Kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting nih, yaitu kampanye Bangga Berbangsa dan Bernegara Indonesia. Bersama saya, Rizka Wilda Kausari dari Kantah Gayoluo selaku host, dan 4 narasumber luar biasa yang hadir saat ini, yaitu Bang Rifki Zamani dari Kantah Kabupaten Bengkalis. Hai Kak. Dan Kak Estri Sihotang dari Kantah Dairi. Halo Kak Estri. Kak Istia Paronautasari dari Kantah Humbang Kasundutan. Dan yang terakhir dari Kak Suryana Putri dari Kantah Darmas Raya. Selamat datang semuanya. Terima kasih sudah bergabung. Kakak, Oke. Terima kasih Uh, sudah diundang. Terima Sama kasih. Kak. Oke. Dimulai dari Bang Rifki dulu ya. Menurut Anda, mengapa penting bagi kita, terutama generasi muda ini, untuk bangga berbangsa dan bernegara? ya terima kasih Kak atas kesempatannya. Menurut saya ya rasa bangga itu adalah identitas dan fondasi persatuan. Kalau kita sebagai ASN ini sebenarnya eh, rasa bangga itu bisa jadi energi positif buat kita semua Kak. Eh, jadi energi ini bisa kita gunakan untuk berkarya, berinovasi, dan menunjukkan bahwa kita tuh nggak kalah dengan negara-negara lain Kak. Gitu Kak menurut saya Kak. Baik, terima kasih Bang Rifki. Untuk Kak Esri, sebagai CPNS nih, bagaimana peran CPNS dalam kampanye kebangsaan ini, Kak? Kita sebagai CPNS sudah termasuk ASN. ASN itu adalah wajah negara. Pelayanan cepat, adil, dan transparan adalah sebuah kampanye nyata dalam berbangsa ini. Karena dengan pelayanan yang sedemikian rupa, masyarakat jadi lebih percaya kepada pemerintah. Selain itu, sebagai CPNS juga kita bisa berkampanye dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu dengan datang tepat waktu, memakai pakaian batik di hari Kamis dan Jumat mungkin untuk beberapa kantor pertanahan. Selanjutnya, kayak melayani masyarakat di lingkungan kantor atau di lingkungan rumah, keluarga, semisal ada pertanyaan yang tidak resmi di luar jam kantor. Kemudian, di tengah situasi politik yang saat ini, CPNS mungkin bisa berperan untuk meluruskan informasi-informasi yang simpang siur untuk menambah trust masyarakat kepada pemerintah. Seperti itu, Kak. Baik, terima kasih Kak Esri. Untuk Kak Listia, banyak generasi muda sekarang yang lebih mengenal budaya luar dibanding budaya sendiri. Bagaimana pandangan Kakak akan hal ini, Kak? Iya, benar sekali Kak Rizka. Tapi sebenarnya bukan masalah jika kita juga mengenal budaya luar. Tapi jangan sampai melupakan budaya bangsa sendiri. Nah, disinilah peran kita sebagai ASN, yang mana kita sebagai pelayan publik, teladan sekaligus agen perubahan, di mana kita bisa menggunakan media sosial untuk mengkampanyekan budaya kita. Misalnya nih, saya dan teman-teman bisa membuat konten TikTok bersama, misalnya nih tentang tarian daerah, kuliner khas Nusantara, hingga cerita sejarah pahlawan. Nah, kontennya bisa kita kemas semenarik mungkin sehingga respon yang kita terima juga bagus, serta banyak anak muda yang jadi penasaran. Begitu, Kak Rizka. Baik, terima kasih Kak Listia. Yang Kak Suryana, sebagai calon ASN nih Kak, apa Kakak punya pengalaman dalam mengkampanyekan kebanggaan berbangsa di kalangan anak bunda zaman sekarang, Kak? Terima kasih kesempatannya. Kalau saya sendiri, saya kebetulan senang memakai pakaian adat, baik itu seperti kebaya ataupun baju kurung yang dari Sumatera. Kemudian setelah memakai itu, saya suka mengambil foto diri saya sendiri, kemudian diupload di media sosial. Lalu ada teman-teman dari negara tetangga kita, kebetulan ada teman dari India, kemudian beliau bertanya, apa yang kamu kenakan gitu. Jadi saya menjelaskan kepada dia, oh ini pakaian daerah saya. Kemudian ada juga yang pernah menanyakan tentang tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia. Jadi saya merekomendasikan beberapa tempat yang bagus menurut saya. Kemudian menurut saya kampanye
bangga dengan Indonesia ini bisa kita mulai dari diri kita sendiri. Saat ini kita punya media sosial, kita punya gadget. Jadi untuk saat ini kita bisa menggunakan seperti tagar atau hashtag. Kemudian kalau kita lakukan itu bersama-sama akan menjadi trending yang positif yang bisa kita ciptakan dari anak-anak muda kita. Jadi dari hal-hal kecil tersebut bisa berdampak positif untuk kampanye produk-produk lokal maupun budaya-budaya Indonesia. Demikian. Baik, terima kasih Kak Suryana. Sekarang yang ingin saya ajukan adalah pertanyaan what if nih. What if masyarakat Indonesia tidak lagi bangga terhadap bangsa sendiri? Apa yang akan terjadi? Mungkin dari Bang Rizky dulu nih Bang. Pendapatnya bagaimana? Oke Kak, terima kasih banyak Kak. Tadi pertanyaannya kalau masyarakat tidak lagi bangga terhadap bangsa sendiri ya Kak ya. Iya benar. Oke, menurut saya kalau masyarakat sudah tidak bangga dengan bangsa sendiri itu kita bisa menjadi sangat rapuh Kak, mudah dipecah belah dari luar atau dari dalam itu sendiri. Terus mungkin kita akan terbawa arus globalisasi yang sekarang ini sangat pesat ya Kak ya. Dampak negatifnya juga banyak dari globalisasi. Terus kita juga pasti nantinya akan lupa dengan jati diri bangsa ini. Padahal Indonesia itu punya sejarah perjuangan yang hebat juga Kak, dan panjang. Jadi harus kita jaga budaya yang kaya dan warisan yang harusnya membuat kita lebih percaya diri. Itu sih Kak menurut saya Kak. Oke, terima kasih Bang Rizky. Kalau menurut Kak Elstri sendiri bagaimana Kak? Oke Kak, kalau tadi misalkan kebanggaan atau kepercayaan pada bangsa sendiri sudah turun ya Kak ya di masyarakat Indonesia. Ini akan menjadi sebuah masalah yang sangat serius sih menurut saya, di mana kalau masyarakat tidak lagi bangga kepada bangsa sendiri, maka kepercayaan kepada pemerintah juga akan sangat berkurang seperti itu. Nah, kita nih sebagai perpanjangan tangan pemerintah, sebagai ASN juga akan terdampak nih wibawa kita sebagai ASN juga akan merasa kurang di masyarakat sehingga pelayanan publiknya menjadi terkendala juga seperti itu Kak karena tidak ada lagi kepercayaan yang tadi seperti itu sih Kak menurut saya. Terima kasih Kak Elstri. Untuk Kak Rizkia, mungkin pendapatnya Kak? Oh iya, saya sepakat seperti yang dikatakan Kak Elstri bahwasanya hal ini tentu menjadi tantangan yang serius yang dapat menurunkan rasa nasionalisme masyarakat, di mana negara kita sendiri bisa kehilangan kepercayaan diri untuk bersaing di kancah global. Begitu, Kak. Baik, terima kasih Kak Rizkia. Yang terakhir dari Kak Suryana nih, bagaimana pendapatnya Kak? Saya setuju dengan teman-teman sebelumnya, cuman ingin menambahkan sedikit lebih jauh lagi karena pemuda-pemuda Indonesia sudah tidak lagi bangga dengan Indonesia, maka budaya Indonesia sendiri dapat terkikis, kemudian bisa perlahan-lahan hilang. Begitu, Kak. Baik, terima kasih Kak Suryana. Yang terakhir kali nih Kak, bagaimana dan apa harapan masing-masing dari setiap narasumber untuk kampanye kebangsaan yang saat ini? Mungkin bisa dimulai dari Bang Rifki dulu. Oh oke, terima kasih Kak. Harapan saya sih kita semua di sini bisa memperkuat pendidikan karakter kebangsaan. Karena disitulah lahir jiwa patriotisme untuk membela negara kita. Jadi kita tidak mudah diadu domba atau tidak mudah untuk menyerah terhadap bangsa ini. Karena sekali lagi kita sebagai ASN harus memiliki jiwa sosial, memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat dan cinta tanah air. Begitu Kak. Terima kasih Baik, ya. terima kasih Bang Rifki. Yuk. Apa harapan kakak Kak Elstri nih untuk kampanye kebangsaan ini? Oke, terima kasih Kak Rizka.
untuk sebagai masyarakat sendiri, saya berharap kampanye berbangsa ini bisa dimulai dari diri masyarakat Indonesia masing-masing seperti itu. Karena kalau kita mulai dari diri sendiri, mungkin akan lebih berdampak seperti itu, Kak. Nah, sebagai ASN juga dalam berkampanye ini saya berharap kita sebagai aparatur sipil negara, perpanjangan tangan pemerintah, turut serta untuk mensejahterakan masyarakat, terkhususnya di bidang kita masing-masing. Karena kita ini adalah perpanjangan tangan pemerintah dan kita harus tetap melakukan yang terbaik sesuai kewajiban dan tanggung jawab kita. Itu sih, Kak. Baik, terima kasih Kak Elstri. Eh, dari Kak Liskia mungkin ada pendapat atau harapannya Kak untuk kampanye kebangsaan ini? Ya, terima kasih Kak Rizka. Harapan ke depannya masyarakat Indonesia, terlebih generasi muda sebagai generasi penerus bangsa ya, bisa menjadikan budaya lokal sebagai identitas dan kebanggaan. Lalu kita sebagai ASN juga memiliki tanggung jawab moral sebagai penggerak nasionalisme, menjaga agar nilai dan juga budaya serta kebanggaan terhadap Indonesia tetap hidup. Kira-kira begitu, Kak. Terima kasih Kak Liskia. Bagaimana dengan Kak Suryana Kak pendapatnya, harapannya untuk eh, kampanye kebangsaan ini? Harapan saya sendiri agar generasi muda Indonesia semakin mengenali bangsanya sendiri, mengenali budayanya sendiri, dan bangga akan hal itu. Kemudian juga ayo kita mulai dari diri kita sendiri untuk mengkampanyekan dengan media-media yang kita punya saat ini. Kita mulai dari hal-hal kecil bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih kembali Kak. Baik teman-teman sekalian, dari dialog bersama 4 narasumber hari ini dapat disimpulkan bahwa bangga berbangsa dan bernegara adalah fondasi identitas nasional yang menjaga persatuan, kemandirian, dan ketahanan bangsa. ASN memiliki peran strategis sebagai teladan melalui pelayanan publik yang adil, cepat, transparan, dan berintegrasi. Nah, jika rasa bangga terhadap bangsa hilang, Indonesia akan rentan terpecah belah, terjajah budaya, dan kehilangan kepercayaan diri di dunia internasional. Dari diskusi ini kita belajar bahwa kampanye bangga berbangsa dan bernegara bukan sekadar slogan, tapi tanggung jawab bersama. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang berhadir di sini. Mari kita jadikan rasa bangga itu energi untuk menjaga persatuan dan membangun Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Salam persatuan, salam kebangsaan, merdeka.